Izin saya pandu. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman media yang kami hormati, telah hadir bersama kita Pak Safri Burhanuddin, Deputi Sumber Daya Maritim. Pada kesempatan hari ini, sore hari ini, beliau akan berbagi mengenai beberapa progres atau perkembangan yang menjadi major project ya, yang menjadi hal-hal yang beliau koordinasikan. Nah, Deputi Sumber Daya Maritim ini memang erat kaitannya terhadap tugas-tugas atau pelaksanaan kegiatan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam press conference hari ini yang kita lakukan secara virtual, nanti kita awal akan mendengarkan paparan atau update informasi dari Pak Deputi sekitar 20 menit, 30 menit ya. Kemudian nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab, dan kemudian apabila dari beberapa daftar pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman media tadi sudah terjawab semua, nanti saya akan coba nanti membuka termen untuk bisa berkomunikasi secara langsung mungkin ya, untuk mengupdate beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi. Baik, untuk mengefektifkan waktu kita sore hari ini, langsung saja saya persilahkan kepada Pak Deputi, Pak Safri, untuk menyampaikan beberapa poin penting dalam pemaparannya. Pada Pak Deputi kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak Andreas Dipi selaku Kepala Biro Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore teman-teman dari media yang hari ini kita ada acara khusus tentang apa sih isu-isu ada yang mana tentang strategis yang di bidang kemaritiman. Kita langsung aja, tapi ini memperkenalkan aja. Tadi sudah disampaikan Deputi 2 ini kaitannya dengan sumber daya maritim lebih banyak urusannya kelautan perikanan. Ada isu-isu lain yang kita bahas di sini, masalah kabel, jasa maritim, lego jangkar, itu isu-isu yang kita katakan pembangunan daripada Emlin, itu kira-kira gambaran. Tapi saya akan jelaskan dulu, saya waktu 10 menit atau 15 menit paling panjang, dan karena kita utamakan nanti diskusi. Pertama yang kalau kita lihat di sini, udah ya, belum, itu udah masih tuh. Nah kalau kita lihat di sini, yang pertama kalau kita lihat di sini, kok tempat saya belum masuk. Nah, di kamunya aja masuk, di sini belum. Ya, di sini enggak. Oke. Udah lihat belum ininya? Sorry buat teman-teman, udah kelihatan belum? Yang bahan presentasinya, slide-nya. Terlihat jelas atau hanya cuma potongan kecil? Karena di saya nggak muncul sebesar gitu. Kalau bisa di slideshow Mas Irfan, biar bisa kebaca. Tampilannya sudah kelihatan tapi belum slideshow, masih. Justru saya nggak muncul ya. Mas Irfan bisa di slideshow? Ya. Oke. Nah ini udah tuh. Ya. Oke, silakan next Mas Irfan. Untuk kembali intinya adalah ada tugas dan fungsi. Kira-kira gambaran ini bahasa yang sudah secara hukum. Kita next saja, Nah, salah satu tugas kami adalah mengawal namanya RPJMN. Jadi perjanjian-perjanjian dibuat teman Kementerian Teknis di RPJMN ini kami coba kawal agar sesuai dengan target. Kalau masih di luar daripada jalur kita harus kembalikan. Kira-kira itu kita lihat sudah on the track. Nah, kira-kira gambaran. Nah, karena RPJMN ini kan targetnya sampai 2024. Kita akan lihat dari tahun per tahun yang mana sudah mencapai target, yang mana belum, yang mana perlu diakselerasi, yang mana kira-kira tetap dijaga, kira-kira gambaran gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, selain RPJMN kita punya namanya direktif presiden. Bahwa dalam waktu tertentu dalam satu pidato dia sudah menyatakan akan membuat kebijakan seperti ini. Itu di luar RPJMN, itu yang segera kita juga tindak lanjuti. Yang berikutnya ada arahan Menko. Dalam rapat-rapat koordinasi lintas menteri, tingkat menteri, di situ biasa ada arahan baru. Arahan baru misalkan pengembangan daripada satu daerah yang belum masuk di RPJMN, belum masuk ini tapi dari para menteri sepakat di daerah perlu kembangkan, maka kita masuk.
Yang ketiga tentu adalah lanjutan existing yang sudah selesai sebelumnya, ini perlu kita perdalam. Jadi paling tidak ada 4 pedomannya, 1 RPJMN yang sudah ada klaster dari arahan Presiden, ada arahan Menko dari hasil rapat antar lintas kementerian, tingkat menteri, dan ada klaster yang sudah tinggal dilanjutkan. Next. Lanjut. Nah, secara gambaran tadi kalau kita akan mulai di sini masalah kawasan udang ya, tambak. Kalau kita bisa perhatikan bahwa luas lahan tambak secara ini sudah 60% masih tambak tradisional ya kan. Dari pemanfaatan lahan ini baru 715.000 hektar yang termanfaatkan dari 2,9 juta hektar lahan budidaya payo yang ada. Kira-kira gambaran kayak gitu. Nah, meningkatnya ini, kalau kita katakan, kita harapkan ada perikanan budidaya 10,32 sampai tahun 2024. Kira-kira gambaran gitu, harap ada pertumbuhan 8,5. Ini yang ada di RPJMN kita masukkan. Ada 5 lokasi yang kita katakan penghasil ini, yang Pantai Utara Jawa, Lampung, Sulsel, NTB yang masuk dalam RPJMN ini. Highlight proyeknya terutama untuk saluran tambaknya, peningkatan inovasi, pengembangan infrastruktur pendukung, jalan, listrik, air, pasar, IPAL, dan cold storage, kira-kira gambaran gitu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kanan itu ada target, indikasi target dari tahun 2020 sampai 2024. Warna kuning itu ada produksi perikanan budidaya dalam waktu yang kuning, yang biru itu khusus perikanan udang. Jadi secara umum budidaya itu naik, tapi yang paling menonjol adalah udang adalah sebagai bagian yang diutamakan. Next. Lanjut. Nah, integrasi pelabuhan, ini juga salah satu yang lain. Kita ingin memperkuat kapasitas pelabuhan yang ada. Intinya adalah bagaimana membangun jaringan agar jaringan logistik kita, terusnya pemasaran perikanan internasional bisa berjalan dengan baik. Manfaatnya tentu saya, kalau sudah produksi tinggi harus ada fasilitasnya. Durasi ini sama-sama 5 tahun, lokasi untuk pengembangan pelabuhan internasional ini adalah di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Riau, dan di Maluku. Nah, highlight projectnya ada pelabuhan perikanan berskala internasional, ada pembangunan infrastruktur, cold storage, dan sistem logistik, ada harmonisasi perizinan, ada lembaga pengelola BPP yang perlu diperkuat. Nah, ini ada contoh lain, dikasih target, ada dikasih pendanaan, ada APBN, ada KPBU, dan swasta. Terlihat ternyata dalam masalah perikanan ini adalah KPBU dan swasta yang mendominasi. Kita bisa lihat hampir 75%. Next. Penguatan jaminan usaha ada paling dengan 350 korporasi petani dan nelayan. Ini kita bisa lihat dari grafiknya saja. Ya, peningkatan usaha itu relatif, ini komoditas itu relatif tidak berubah 5555 kita peningkatan, tapi dari peningkatan dari pendapatan nelayan itu ada peningkatan lumayan dari 45 sampai 67, sedangkan jumlah korporasi itu meningkat. Sekarang kita di 2021, kita harapkan sampai 2024 itu meningkat hampir lebih dari 10 kali lipat dari yang ada sekarang. Jadi ini salah satu indikasi bagaimana penguatan dari korporasi petani dan nelayan sesuai arahan Presiden agar diperkuat korporasinya. Next. Isu maritim lain tentang sumber daya maritim, ini kaitannya dengan ada di ruang laut kita punya isu tentang iklim, yaitu atau kita kenal dengan indeks kesehatan lingkungan laut, kesehatan laut Indonesia. Indeks kesehatan laut Indonesia, ada CITES, ada Labu Jangkar, ini di ASDEP 1. Saya ingin sampaikan teman-teman, maaf saya lupa di Deputi 2 ini ada 5 ASDEP, 1 SESDEP. ASDEP 1 itu mengelola ruang laut dan pesisir, ASDEP 2 itu mengelola perikanan tangkap, pekerja utamanya Maluku sebagai lumbung ikan, yang lain kita urus. ASDEP yang ketiga itu tentang perikanan budidaya, terutama peningkatan produksi perikanan budidaya, dalam hal ini terutama adalah penguatan daya undang. ASDEP keempat adalah peningkatan daya saing, khususnya ada pengolahan logistik, di sini terutama adalah rantai dingin yang diperkuat. Yang kelima adalah stabilisasi sumber daya maritim, terutama meningkatkan produksi garam nasional. Selain itu kita ada riset usaha pelaku, khususnya fasilitasi pelaku usaha kelautan perikanan dan riset penunjang industri kaitannya dengan hilirisasi sarana prasarana. Next. Kegiatan lain yang tidak kami ada program pemulihan ekonomi nasional PEN, ini khususnya dalam ICRG atau Indonesia Coral Reef Garden yang kita sudah laksanakan di Bali tahun lalu. Next. Kegiatannya itu kalau mungkin teman-teman dengar Taman Terumbu Karang itu sudah ada programnya dari Oktober 2018 berkaitan dengan launching dari Pak Annual Meeting IMF World Bank waktu itu. Target utamanya ada 3 pilar kegiatan, riset inovasi, nursery dan transplantasi, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita lihat kegiatan tersebut, tugas kegiatan ICRG ini bukan semata-mata untuk
untuk ekowisata, tetapi termasuk ada ilmiah dan sosial ekonomi dalam restorasi terumbu karang. Next. Ini lokasinya, mungkin banyak yang belum tahu, ada di Serangan, di Bali ya, ada di Buleleng, Bali Utara, ada di Pandawa, Bali Selatan, ada di Sanur, dan ada di Nusa Dua. Lokasinya masing-masing kita lihat dari total yang sudah dipetakan ada sebanyak 73 hektar yang sudah selesai. Dari total lahan yang ada, hampir kalau kita lihat lebih 1.000 hektar yang ada yang bisa direstorasi. Baru kita lakukan 73. Next. Programnya ada anggaran tahun lalu dari anggaran PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional, 111 M yang sudah dihasilkan 74 hektar, yang dilibatkan kurang lebih 10.000 orang, 171. Umumnya dari mereka adalah mereka yang non skill, karena mereka dalam rata-rata yang selama ini bergerak di bidang pariwisata, apakah sebagai yang ada di hotel atau penjual yang di sana, atau fasilitas untuk kendaraan penjual menyewakan yang semua drop gara-gara wisatawannya tidak masuk sehingga mereka yang diberdayakan ikut. Yang sebagai yang ekspor itu rata-rata dari NGO saja dengan teman-teman para diver yang akan membantu untuk penurunan struktur yang ada. Next. Untuk tahun ini kita rencanakan ada kurang lebih 10 lokasi. Kita lihat ada di Belitung, ada Kepulauan Seribu, ada di dekat ujung Kulon sini, ada Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, ada di Bali, di Lombok, ada NTT, dan ada Raja Ampat. Next. Untuk padat karya tahun yang direncanakan tahun lalu ini kita bisa lihat dari jumlah orang yang terlibat ya dalam proses penyelesaian administrasi. Kita harapkan Pak Menko mengharapkan PEN ini dia laksanakan sebelum masuk bulan puasa. Paling dia semasa bulan puasa itu mereka ada sesuatu kegiatan, mereka punya dana lah. Nah ini targetnya kurang lebih ada 5.000 orang kita katakan. Target khusus untuk di perikanan kelautan, terutama mereka dari mana untuk mengerjakan tambak, untuk bina padi ada 600 orang, untuk sarana prasarana garam niaga ada 250 orang, ada pengembang usaha garam rakyat ada 360 orang, dan rehabilitasi kawasan mangrove 3.000. Ini program PEN yang akan dilakukan sebelum masuk bulan puasa oleh teman-teman Kementerian Kelautan. Next. Lanjut. Nah, penertiban Labu Jangkar sebagaimana kita ketahui Labu Jangkar yang ada yang tadinya ada sekitar 20 ya, kurang lebih. Nah, sekarang tinggal ada 6, ini 6 ini ditertibkan dengan harapan 6 yang ada ini bisa memberikan langsung kontribusi. Sebelumnya tidak ada masuk 1 rupiah pun ke kas pemerintah provinsi. Sekarang karena kita mulai launching kemarin minggu lalu, sekarang sudah ada masuk sekitar 400 juta. Targetnya pemerintah provinsi itu sekitar 200 miliar selama 1 tahun ini. Jadi ada pemasukan menambah PAD yang selama ini hampir zero dari kegiatan Labu Jangkar yang selama ini semua ke pusat. Next. Ini lokasi-lokasi yang kita katakan Labu Jangkar di Kepri saat ini. Tanjung Balai Karimun di Nipa, ada di Batu Ampar, ada di Perairan Kabil, ada Berakit, dan ada di Pulau Galang. Next. Nah, pengelolaan Labu Jangkar kita bisa lihat ada penetapan lokasi, ada pengelolanya, ada kesiapan pengelola, siapa kerjasamanya di Tanjung Berakit siapa saja, kira-kira gambaran. Yang lain sudah selesai, yang ini masih ada yang masih on proses, masih kami coba menunggu dari Kementerian Perhubungan. Next. Berikutnya adalah kabel, pipa dan kabel laut. Sebagaimana kita tahu, teman-teman tahu, pipa kabel laut yang masuk jalur ini, yang masuk ke sini kan Singapura. Ini kan kita per Indonesia. Semua yang masuk Singapura itu dia berbaris rapi, satu jalur, satu koridor masuk. Tapi begitu dia masuk ke Indonesia, dia pabaliut. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, kira-kira gambaran gitu. Salah satu konsekuensi berdasarkan aturan IMO, International Maritime Organization, setiap satu bangunan dasar laut itu harus tidak boleh ada bangunan lain atau lindungi sama 500 meter kiri kanan. Jadi kalau 500 meter kiri kanan kalau tidak ada koridor, maka nanti seluruh wilayah perairan Indonesia kalau semua kabel dipasang kita nggak bisa apa-apakan dasar laut kita. Kenapa? Karena aturan internasional. Makanya sekarang kita tertibkan. Sudah ada 217 koridor yang diputuskan berdasarkan Menteri Kelautan dan Perikanan. Dan ini sudah diputuskan 14 Februari lalu. Sekarang kita tinggal sosialisasi. Next. Ini jalurnya se-Indonesia kita bisa lihat. Jalur kabel baru itu yang warna merah, yang abu-abu itu ada existing, nanti akan dirapikan. Yang sudah ada sekarang dibiarkan sampai berakhir masa berlakunya. Setelah masa berlaku berakhir, maka oleh pemilik kabel atau pipa itu harus masuk dalam koridor. Kalau dia dianggap tidak masuk, maka itu dianggap barang yang tidak bertuan dan itu bisa dianggap
kalau ada kejadian atau kecelakaan atau apa itu dianggap barang itu tidak, jadi tidak bisa dituntut. Kenapa? Karena dia harus sudah pindahkan. Karena pemerintah melalui Pusat Dorsal memberikan announce kepada publik, kepada Maritim Informasi bahwa di sini ada kabel, di sini tidak ada kabel. Itu hanya membantu karena makanya sekarang disatukan, diarahkan. Next. Nah, konsep Maluku Lembu Ikan Nasional tadi sampaikan, ini ada hasil tangkapan. Intinya adalah Ambon itu ikan yang keluar dari Ambon, dari total ada 500.000 ton lebih, itu yang keluar dari Ambon cuma 3%. Yang lain keluar dari Dobo, keluar dari Aru, ya kan, keluar dari Tanimbar, di bawah keluar dari Seram, keluar dari ini. Nah, kita harapkan dengan kemana ikan itu tidak langsung Ambon, itu langsung keluar langsung ke Jawa, ke Bali. Prosesnya kejualan sana. Nah, dengan kebijakan yang baru, Menteri Kelautan yang baru akan membuat semua ikan kapal yang diizinnya keluar daripada daerah di mana perairan itu, dia harus mendaratkan ikannya di daerah di mana keluar izinnya. Jadi itu akan masuk ke sana dan diharapkan gitu akan semua ikan bertumpu. Nah, persoalan yang muncul adalah kapasitas itu harus ditingkatkan sehingga akan dibangun satu kawasan industri terpadu dan pelabuhan perikanan dan pelabuhan peti kemas baru itu yang kita kata New Ambon Port itu di daerah kurang lebih sekitar 21 kilo, 22 kilo dari kota Ambon, itu ke arah utara, daerah Tulehu Liang. Nanti kita tanya next. Ini lokasinya, kalau kita lihat ini Pulau Ambon, ini kota Ambon, nah lokasinya ada di sini antara Liang dan Tulehu. Ini lokasinya ada 200 hektar, 700 hektar, akan direncanakan di dua lokasi atau kemungkinan 700 hektar. Sekarang lagi dibuatkan visibility study oleh SMI, Departemen Keuangan untuk menentukan lokasi mana yang paling pas, mereka akan putuskan sehingga itu akan digunakan sebagai rencana pengembangan. Next. Ini agenda waktunya karena Presiden mengarahkan bahwa ini harus sudah selesai 2023 harus sudah kita bisa lihat. Jadi kita lihat target kita 2023 sudah operasional, maka 2021 ini visibility study harus selesai paling tidak Juni-Juli tahun ini. Dan mulai pelaksanaan pembangunan itu kita harapkan akhir tahun sudah mulai ada pelaksanaan pembangunan agar 2023 bisa dioperasikan. Sudah ditunjuk khusus untuk Elman sebagai untuk pengganti lahan, sedangkan untuk visibility study itu ada dilakukan oleh SMI. Pendananya nanti itu berbentuk blended finance, ya kan, ada dana pemerintah, ada dana dari PKBU, itu gabungan akan ini kira-kira gambarannya. Next. Akselerasi produksi udang tadi kita sudah sampaikan, paling tidak bisa kita lihat di sini ada 5 lokasi utama dan pengembangan. Target kita adalah bagaimana untuk 2020 ada capaian dari 239 itu menjadi 657. Target, kira-kira gambaran gitu. Next. Ini volume ekspor secara umum kita bisa lihat jumlahnya volume ekspor perikan 2000 mencapai 1,26 diharapkan meningkat. Nah, selama kemarin pandemi ternyata volume ekspor kita meningkat udang kita kurang lebih sekitar 6,3. Jadi walaupun pandemi ada peningkatan yang signifikan. Sedangkan yang lain kita bisa lihat adalah nilai ekspor perikanan lainnya juga meningkat 5,4 ya kan. Tapi yang kita lihat ada penurunan dari impor kita pada penurunan 10,2. Jadi secara keseluruhan kita masih ada surplus 7% dibanding tahun 2019. Next. Komoditas utama kita ini, kalau kita lihat apa saja komoditas utama, yang paling tinggi udang 39%, tuna tongkol 17, 11. Nah, Bapak Ibu semua teman-teman, ini kalau pemerintah ingin kita masuk 5 besar dunia, kita kan sekarang urutan 12 ya. Nah, untuk kurang lebih hampir 5 billion dolar penghasilan devisa kita dari perikanan. Nah, kalau kita mau itu kita harus masuk nilai 8 billion. Untuk masuk 8 billion ini dua menjadi prioritas kita, udang dan tuna. Tuna cakala untuk kita tingkatkan. Yang lain hanya melengkapi. Kira-kira gambaran itu untuk bermain dengan effort yang sama, dengan dana yang kurang lebih yang kita bisa miliki, ini kira-kira target kita udang dan tongkol. Tuna. Next. Garam sebagaimana kita tahu ini isu yang sudah begitu lama kita tahu, ini warna biru, merah, hijau. Biru itu adalah kebutuhan kita lihat dari tahun ke tahun meningkat. Tahun ini diperkirakan 4,6 juta kebutuhannya. Sedangkan produksi dalam negeri kita itu bervariasi tergantung tentu saja iklim. Tapi tahun ini kita perkirakan kita produksi 2,1 juta. Berarti kita akan impor kurang lebih sekitar, kalau kita lihat 3 jutaan, rencana impornya 3 juta. Kenapa mereka impor lebih banyak? Karena itulah garam, mereka impor itu bukan kebutuhan tahun berjalan, tapi mereka selalu menganggap ada sebagian tahun yang akan datang dia masukkan karena mereka akan menjaga kestabilan daripada stok garam khususnya di garam industri. Next. Inilah pemetaan impor garam industri karena yang kita banyak garam industri.
ada garam aneka pangan, kira-kira kita butuh 646.000 ton. Kalau ini kita bisa penuhi secara kebutuhan domestik kita bisa penuhi, tinggal menaikkan daripada kualitas NaCl-nya dengan sistem pemurnian sekarang kita sudah memenuhi dari kadar 82 naik 99%, 98%. Yang berikutnya garam cup ini yang kita katakan lebih banyak untuk garam industri. Nah, kita harapkan pembangunan garam ini melalui tanpa garam, melalui rejected brine, PLTU. Ini sudah uji cobanya sudah selesai, feasibility study yang dilakukan BPT. Sekarang secara teori tinggal sekarang melaksanakan mengambil model. Salah satu PLTU akan kita gunakan untuk menjadi model. Garam dan farmasi yang prolisa ini, prolisa ini sudah dibangun kerjasama dengan Kimia Farma, kapasitas 2.000 ton per tahun. Diharapkan ini bisa membantu untuk meningkatkan nilai daripada garam. Tidak kan selama ini garam ini di Kimia Farma juga impor, itu sudah tidak. Next. Lanjut. Nah, itu beberapa poin-poin saya pikir nanti dalam rencana diskusi kita akan diskusi, tapi itu hanya sekedar gambaran, mungkin ada beberapa pertanyaan lain akan kita diskusikan yang lebih menarik mungkin di sini pertanyaan. Terima kasih. Silakan teman-teman sekalian kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Deputi. Beberapa pertanyaan yang masuk dari teman-teman media ini. Dari sekian banyak yang tadi Pak Deputi sampaikan, ada 4 aspek sebenarnya yang menjadi perhatian teman-teman ini. Mungkin yang akan dikembangkan nanti secara lebih fokus lagi. Pertama itu yang menyangkut tentang udang, kedua juga banyak yang nanti menyinggung pertanyaan tentang garam, dan yang menarik ini yang ketiga ini tentang lobster ya, dan BMKT. Ini ada pertanyaan dari Kompas, dari Palu kita, masih berfokus tentang garam nih Pak Deputi. Mungkin tadi sudah disinggung juga, tapi mungkin nanti Pak Deputi bisa menjelaskan lebih rinci ini. Balu kita menanyakan tentang kelanjutan program pencapaian target produksi udang yang sebesar 250%. Kira-kira bagaimana perkembangan revitalisasi tambak udang tersebut serta target-targetnya dalam tahun berjalan di tahun ini gitu. Mungkin Pak Deputi bisa mengelaborasi lebih detail tentang target-target untuk pencapaian produksi udang yang 250%, Pak. Silakan, Pak. Pak Deputi, suaranya masih di mute, Pak. Sekarang udah nggak di mute ya? Ya. Yang sekarang kondisi realnya sekarang kurang lebih ada 600 ribuan ton produksi setahun. Nah, kita akan tingkatkan 1,3 juta ton. Artinya ada penambahan sekitar, kalau kita bisa lihat, sekitar 800 ribuan lah untuk mencapai 250%. Yang jadi pertanyaan waktu itu, pada saat kita pemerintah ingin presiden mengarahkan seperti itu adalah, pertama lahan yang ada, kita udah bilang, karena pemerintah kan lagi sekarang konsentrasi untuk menanam mangrove. Jadi untuk tidak memanfaatkan membuka lahan baru. Apalagi lahan mangrove, itu kita sangat tentang yang itu. Jadi yang ada sekarang adalah lebih banyak intensifikasi dari yang ada. Kalaupun ada ekstensifikasi bukan lahan mangrove, karena sekarang dengan budidaya udang, itu rata-rata sekarang sudah bukan ada lahan kering pun, yang penting ada dengan model menggunakan terpal itu, yang kita kenal itu sudah bisa. Kan dulu kita gunakan mangrove karena lahannya itu adalah lahan tanah liat lempung, supaya airnya tidak poros, tidak masuk ke bawah. Nah sekarang dengan model teknologi baru itu tidak perlu. Jadi bukan daerah yang menjadi target kita daerah mangrove. Tentu juga daerah dulu kalau orang berbudidaya udang adalah daerah yang ada permukaannya hampir sama tingginya dengan permukaan laut. Kenapa? Karena orang dulu itu menggunakan air pasang surut untuk mengisi. Sekarang tinggal daerah ketinggian pun selama masih ketinggian, ya kita tentu tidak ketinggian 100-200, masih ketinggian 5-10 meter, Anda bisa pompa air laut masuk, udah jadi. Jadi ada perubahan teknologi. Kalau dulu orang menambah 1 hektar itu dalam secara tradisional itu menghasilkan 300 sampai 500 kilogram udang dengan cara tradisional, konvensional. Sekarang sudah naik sedikit, itu naik sampai 1-2 ton. Dengan model semi intensif dia bisa naik 10 sampai 15 ton per hektar. Dengan intensif bisa naik 20 sampai 40, 50. Dengan supra intensif bisa 100 sampai 150. Artinya adalah dengan untuk meningkatkan jumlahnya kita akan bermain di intensif atau semi intensif kira-kira gitu. Konsekuensinya yang harus kita lakukan adalah tentu saja adalah mengatur perairannya atau irigasinya, inlet dan outletnya. Itu yang sekarang dibantu sama teman-teman dari Kementerian PUPR. Lokasi-lokasi yang kita katakan sentra udang seperti di Lampung, di Buol, di Aceh itu yang dikontrol agar air yang masuk dan air keluar itu tidak sampai tercampur.
yang kendala banyak kematian karena air yang masuk dan air keluar terjadi. Ini jadi tanpa harus berpikir memperluas lahan, tapi memanfaatkan lahan yang ada. Ini kita sampaikan, kita hanya memanfaatkan lahan yang ada, mengatur kembali irigasinya supaya tetap ini, sehingga itu bisa mengontrol kenaikan. Yang berikutnya adalah kita siapkan sarana prasarana pendukung, misalkan adalah kincir air. Kincir air yang ada sekarang, kita tahu itu 100% kita impor. Makanya salah satu step kita bertugas untuk mengangkat kembali agar impor daripada kincir air ini kita membuat jadi produksi dalam negeri TKDN-nya. Caranya, nah kita aja kerjasama melalui BUMN sama teman-teman dari Politeknik Perikanan yang punya teknologi. Yang punya dana adalah di BUMN, itu kita buat. Anda bisa bayangkan untuk naik 250% kita butuh paling tidak, ke hitung-hitungan sederhana kami, ada kita butuh sekitar sekitar 1,5 juta daripada kincir air. Karena 1 hektar itu butuh antara 12 sampai 20 kincir air 1 hektar untuk semi intensif sampai intensif. Anda bayangkan kalau 1 kincir air itu harganya antara 5 sampai 6 juta, kalau kita butuh 1,5 juta, berarti kita butuh sekitar hampir 10 triliun. Kalau selama ini itu barang impor, berarti kita membuang percuma. Nah, sekarang kita sudah tanda tangan kemarin MOU antara BUMN, nah ini untuk memproduksi lokal, sehingga diharapkan ini bisa membantu UMKM, industri kecil untuk mendampingi jadi ada tumbuh. Kan selama ini yang kita fokus bagaimana memproduksi jumlah ikannya, volumenya, udangnya. Tapi kita nggak perhatikan sarana prasarannya dari mana. Nah, saya bilang sama teman, kita harus perhatikan juga agar terintegrasi produksi kita bisa memanfaatkan teknologi. Nah, dengan catatan itu kita akan start dengan dana yang kegiatan dibuat KKP kan rencana pembelian dalam mendukung ini mereka punya pembelian kincir air. Nah, dana itu karena sekarang sudah mau persiapan SNI sudah keluar, kira-kira gambaran gitu. Jadi standar yang untuk mencapai itu kita sudah siapkan, kita harapkan dalam 1 bulan keluar semua sehingga itu bisa berjalan. Itu dari sisi udang ya. Nah, yang berikutnya tentu saja kita lihat bahwa dukungan dari teman-teman Kadin, perikanan, udang itu termasuk adalah komoditi yang sangat diterima oleh publik, diterima pasar. Kenapa? Karena dia hampir tidak ada jenuhnya. Sehingga kita menaikkan, kita harapkan tidak mempengaruhi daripada kebutuhan pasar dunia. Dan ini sangat terbuka. Kenapa kami sampaikan? Lahan kita tadi saya sampaikan depan, baru sekitar 26% yang baru terpakai dari 2,9 juta lahan budidaya untuk udang bisa dikembangkan. Baru 700 hektar yang terpakai 700.000 dan 2,9. Artinya apa? Lahan yang tersedia begitu luas, kita maksimalkan. Itu baru lahan, belum kita intensifkan. Jadi kesempatan menaikkan malah Pak Menteri KP sekarang meminta untuk naikkan sampai 14 juta. Ini kita baru mau naik 1,2 loh. Dari tadinya dari 500 berapa untuk 560-an ribu, naik ke 1,2 atau 1,3 juta ton. Beliau Pak Menteri KP minta segera dinaikkan sampai 14 juta kemungkinan. Nah, dalam diskusi kami dengan masyarakat aquaculture dengan asosiasi pembudidaya udang, Pak itu butuh waktu lebih lama. Nah, kita akan start dari 1,2 sampai 2 juta. Itu realistis untuk kita bisa laksanakan segera. Saya pikir itu kalau masalah udang, dan kami yakin ini akan percepatan. Tentu kita tahu udang begitu masuk dalam kondisi semi intensif dia butuh padat modal. Dan itu akan percepatannya adalah sangat tinggi. Nah, salah satu untuk mengurangi daripada tingkat kematian yang tinggi udang adalah kita harus kontrol airnya. Karena air itu yang sangat mempengaruhi ada penyebaran daripada penyakit khusus untuk udang. Begitu Pak Andreas. Baik, terima kasih Pak Deputi. Cukup komprehensif sebenarnya tentang udang, tapi sebelum kita beranjak ke hal yang lain, saya mau kasih kesempatan Mbak Lukita. Mbak Lukita bisa komen nggak ya kalau ini voice-nya di-unmute? Kalau teman-teman host biasa siapa yang mengendalikan? Mbak Lukita bisa merespon apakah cukup atau perlu pendalaman, silakan saya kasih kesempatan. Khusus untuk udang sebelum kita masuk ke tema yang lain. Iya, siap. Pak Safri, Pak Andreas sudah dilanjut, sudah cukup jelas. Terima kasih. Cukup ya. Oke. Baik, yang agak menarik selanjutnya ini selain udang Pak Deputi, teman-teman ini sebenarnya masih penasaran tentang lobster nih. Jadi kita fokus ke lobster karena saya lihat beberapa poin yang dipertanyakan baik tadi Mbak Lukita maupun dari teman-teman Tempo ya Mbak Francisca itu nanya tentang lobster. Saya coba sampaikan beberapa poin-poin yang teman-teman ingin mendalami Pak Deputi. Pertama, kebijakan KKP yang kembali menahan ekspor benih lobster ini setelah sebelumnya KKP dan
Kemenko Marves sepakat untuk membuka keran ekspor benih. Nah, ini bagaimana dengan kebijakan yang Pak Menteri KKP ya sampaikan terakhir tuh? Karena selanjutnya yang akan didalami itu juga apa yang perlu dibenahi terkait polemik ekspor benih dan upaya mendorong budidaya lobster di KKP sendiri. Nah, ini ada relevan juga saya kira pertanyaan dengan Mbak Francisca. Mungkin bisa saya bacakan aja nanti biar Pak Deputi bisa menyampaikan secara umum, yaitu bagaimana kepastian pemerintah tentang ekspor benur dan apa hasil evaluasi setelah SPWP dihentikan. SPWP ini adalah surat penetapan waktu pengeluaran, artinya izin pengeluaran lobster. Apakah pemerintah sudah memutuskan untuk menyetop secara permanen ekspor benih lobster ini gitu, yang kemarin disampaikan oleh Menteri KP. Menteri KP beberapa waktu lalu menyampaikan ekspor hanya boleh dilakukan sampai ukuran tertentu. Nah, ini ketentuannya seperti apa Pak Deputi gitu. Sementara ini dulu, nanti kalau ada yang lain nanti saya coba kembangkan beberapa poin pertanyaan teman-teman media. Silakan Pak Deputi. Sudah clear apa yang disampaikan Pak Menteri Kelautan bahwa tidak ada sekarang ekspor benur BBL ya. Yang ada ekspor adalah ekspor lobster dewasa ya, untuk ukuran konsumsi, bukan ukuran untuk dikembangkan. Kira-kira itu clear. Jadi tidak ada dualisme di situ. Kenapa dulu kami mendukung? Yes, kami mendukung dulu karena waktu itu kan disampaikan ada kriteria-kriteria untuk seorang bisa ekspor. Kriterianya misalkan salah satu, dia harus punya budidaya sebelumnya. Hasil budidayanya sebagian dia lepas liarkan. Kira-kira gambaran kayak gitu. Ya, nah ternyata hasil survei kami tidak seperti itu kenyataannya. Kira gambaran gitu. Nah, yang kedua, sampai kapanpun jumlah yang kita harus ekspor itu harus kita kontrol. Karena kalau tidak, pembudidaya kita tidak akan bisa mencapai pasar yang ideal. Kenapa? Kalau kita semua berikan kepada kompetitor kita, bibit kita, sedangkan kita baru membesarkan, pasti dalam hal setelah dewasa, bibit yang kita kembangkan akan susah bersaing. Kenapa? Karena mereka yang mempunyai pasar, karena mereka bertetangga dengan pasar. Kita butuh jarak. Yang ketiga kami ingin sampaikan bahwa kalau ditanya apakah ini kondisi sekarang masih ada ekspor, tidak, kalau clear, kalau ada sekarang ekspor BBL yang ada sekarang itu pasti ilegal karena keputusan dari Menteri Kelautan jelas sudah menyetop. Jadi kalau ada misalkan ada berita di sana masih ekspor, sini masih ekspor, berarti sudah keputusan itu adalah ekspor yang ilegal. Itu clear itu. Ya, baik Pak Deputi. Mungkin untuk pendalaman ini teman-teman ingin menanyakan kondisi budidaya lobster saat ini itu seperti apa Pak Deputi? Berapa target ekspor lobster untuk konsumsi tahun ini dan market mana aja yang akan disasar, serta kira-kira apa tantangannya untuk membudidayakan lobster nih Pak Deputi? Pertama, kalau lobster itu kalau kita ketahui kan sekarang kalau kita bicara di dunia ini, salah satu penghasil lobster alam bibit itu terbaik ada salah satu di Indonesia. Kita lihat angkanya rata-rata kita bicara miliar deh. Kalau saya lihat angka disebutkan para pakar, di mana dari tingkat kematian. Nah, yang jadi menarik adalah kalau kita bisa perhatikan itu, lobster yang ada di kita itu kalau kita perhatikan untuk dikembangkan, begitu banyak alam membuat lobster kita itu bisa hidup dengan baik. Nah, tentu kalau dia hidup dengan baik, dia pertanyaan harus dicari untuk mendapatkan itu. Nah, kita tinggal bisa daerah-daerah tertentu itu merupakan jadi sentra secara alami, budidaya lobster secara alami. Yang kenapa kami katakan secara alami karena ada beberapa sentra pulau atau daerah itu kita katakan di situ yang banyak lobsternya. Kenapa? Karena memenuhi persyaratan untuk dia bisa hidup. Karena banyak makanan di situ. Nah, kalau kita katakan bagaimana masalah yang utama dari lobster kita adalah kita ini terbiasa karena rata-rata orang kerja itu orang dari perikanan tangkap atau nelayan, dia pengen hasilnya itu langsung ada. Sedangkan kan budidaya itu butuh waktu. Hampir semua masyarakat pesisir kita itu tidak bisa menunggu untuk berbudidaya. Itu kira-kira gambaran gitu. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kita alam yang begitu kaya sehingga pikir ngapain tunggu-tunggu katanya sekarang sudah ada bisa menghasilkan. Ini harus merubah budaya mereka yang dari menangkap menjadi berbudaya kayak aquaculture ini. Nah, ini harus ada proses tentu saja. Nah, proses ini harus dibutuh dengan regulasi. Dengan adanya penyetopan daripada ekspor BBL itu otomatis akan mendidik mereka untuk membesarkan lobster yang mereka miliki benihnya. Karena dia sudah anggubat, dia sudah tangkap, dia harus mencari. Tentu sekarang dengan cara sederhana mereka bisa belajar dari pembudidaya yang sudah ada sebelumnya.
Kalau kita gunakan KJA, kan ada berapa jenis KJA? Ada KJA modern, ada KJA tradisional. Mereka cukup dengan KJA tradisional lebih dulu, tentu saja menggunakan bambu, menggunakan jaring ini. Tentu kalau sudah mempunyai produksi yang cukup, dia bisa gunakan KJA yang lebih dari yang sudah lebih modern. Nah, kami hanya di sini menghitung adalah kami lihat beberapa contoh berapa pembudidaya lobster, selama bibit lobster diekspor, mereka itu belum tikar. Yang tidak mungkin Pak kami bersaing. Ongkos yang dibutuhkan untuk membesarkan lobster itu cukup mahal. Sampai dia mencari ukuran untuk ukuran pasar atau konsumsi. Nah, sehingga kenapa kalau Anda bisa lihat kenapa masyarakat nelayan lebih senang untuk menjual, karena dia pikir saya besarkan dengan ongkos yang mahal, begitu besar saya belum tentu dapat pasar. Dan dia pasti menikmati dengan BBL saja. Nah, makanya dalam hal ini tentu kita harus sepakati, dan keputusan yang dilakukan Menteri Kelautan sudah pas adalah mending kita stop dulu sementara, biarkan kita besar, tentu ada periode ada kekosongan. Pasti ada kebingungan di pasar yang selama ini Indonesia adalah pemasok utama benih. Begitu kita kosongkan, akan terjadi pasti dengan segala cara kan mereka berusaha mendapatkan benih tersebut. Itu yang kita lihat, berapa sekali penangkapan didapat. Itu bagian tidak terhindarkan. Ini hukum pasar berlaku. Berarti yang sekarang harus kita perkuat di pengawasan di bandara-bandara, di pelabuhan, itu yang kita harus perkuat sekarang, karena kita tahu mereka akan berusaha untuk mencari celah. Nah, kalau kita bisa memperkuat, saya rasa mereka akan juga tidak akan melakukan, karena dia tahu konsekuensinya kalau ketangkap itu besar. Kalau denda aja kecil ya mereka lakukan terus karena dia sudah hitung untung ruginya. Dan saya berpikir, saya sangat setuju, ini sekarang adalah waktunya untuk mendidik pembudidaya kita, mengajar untuk mereka membuat besar, sehingga dalam 1-2 tahun ke depan kita bisa kontrol perikanan, khususnya pasar lobster di dunia ini. Itu target yang paling real. Baik, terima kasih Pak Deputi. Ini berarti hal yang cukup signifikan. Selanjutnya tuh seperti yang Pak Deputi sampaikan tadi adalah yang menyangkut tentang pengawasan. Nah, ini kita coba dalami sedikit yang pengawasan Pak Deputi ya. Karena maraknya terjadi pengiriman benur ilegal melalui beberapa pintu ya di Indonesia ini, maka hasil dari investigasi organisasi lingkungan yang berhasil memetakan bahwa benur tersebut dikirim secara ilegal melalui beberapa pintu. Contohnya seperti dari Lampung, Bengkulu, Surabaya, Jakarta, menuju Batam, lalu dikapalkan ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam. Nah, ini kira-kira bagaimana pengawasan pemerintah terhadap proses ilegal nih Pak Deputi? Penindakan terhadap ekspor gelap yang melibatkan para pemain besar ini, menurut teman-teman media ini dianggap masih minim tuh. Mengapa praktek ekspor benih ini sering terjadi dan terus berulang itu Pak Deputi? Mungkin bisa diperdalam sedikit. Ini yang kita katakan hukum pasar. Para eksportir pasti sudah siap dengan uang besar juga. Siap dengan uang besar untuk meloloskan dia punya benih. Dia sudah hitung mungkin kalau 10 dia loloskan, 1 yang ketangkap masih untung, kira-kira gambaran kayak gitu. Kan kira-kira. Nah, sekarang kita butuhkan kan dari Menteri KP kemarin sudah menjelaskan bahwa dengan adanya ini mereka sudah bergandengan tangan dengan kepolisian, dengan bea cukai, bahwa itu semua yang ada sekarang ilegal. Sekarang tinggal kita perkuat. Nah, ada nggak teman-teman dari pengawasan yang kita sampaikan kepada PSDKP, kepada BKIPM untuk lebih rutin melihat, dan tentu ada operasi intelijen. Intinya kan kita sebenarnya tahu kok. Sekarang lampu-lampu yang penangkap BBL itu kan banyak di sepanjang pantai pantai barat Sumatera, pantai selatan Jawa, kira-kira pantai selatan Lombok. Kan sudah bisa dihitung. Mereka tangkap apa sih BBL? Terus mereka kemanakan? Kan kalau kita mau telusuri, dinas-dinas itu kan bisa ngecek. Kok tangkap ini ada berapa? Kemanakan? Pasti kalau kan kita tahu kajiannya, kapasitasnya kajian kan ada batasannya. Kira-kira gambaran. Jadi kalau kita lihat sudah melebihi dari kapasitas kajian yang dimiliki, pasti something wrong, ada sesuatu. Tinggal mau atau tidak. Kan pertanyaannya gitu. Kalau teman-teman dari dinas yang paling kecil tinggal melapor ke gambaran. Nah, kalau itu mereka lapor ke kita itu bisa ketahuan kok. Kita tahu Anda punya tempat pengambilan BBL yang kita lihat perahu-perahu yang itu dikasih lampu. Sekarang kalau itu masih ada, berarti kan mereka nangkap BBL-nya kan. Terus mereka tangkap kan sudah bisa dihitung satu perahu atau itu dia butuh kira-kira sehari bisa dapat 5, 10, 100 rata-rata. Kajian dia ada berapa banyak? Ini semua bisa diinformasikan, semua ini bisa dihitung. Jadi ditahu siapa yang punya banyak dan dia bawa kemana. Misalkan boleh, makanya itu yang kita sarankan. Alat-alat yang mereka punya itu, BBL yang punya itu boleh diperdagangkan tapi untuk kebutuhan domestik, bukan untuk diekspor. Nah, itu kira-kira gambaran. Jadi
benih yang itu ya dikembangkan jadi situ juga di daerah situ harus ada daerah pembesaran atau pembudidayaan. Jadi kita tidak menelurkan lobster, tapi lobster itu secara alami bertelur, dibesarkan jadi benih, benih itu yang kita besarkan. Jadi bukan lobster yang bertelur yang kita budidayakan, tidak, tapi hanya pembesaran yang ada. Baik, Pak Deputi, sebelum kita melanjut ke tema lain, saya kasih kesempatan Mbak Francisca dari Tempo atau Mbak Lukita yang ingin mendalami tentang lobster. Apakah cukup atau ada yang perlu ditambahkan? Silakan. Pak, saya mungkin sedikit bertanya, boleh Pak? Ya, silakan. Pak, tadi memperdalam sedikit ya Pak, ya setelah ada evaluasi beberapa bulan ditutup, itu apakah ada dampaknya ke produksi lobster yang konsumsi ya Pak ya, atau dewasa? Apakah meningkat, terjadi peningkatan atau seperti apa? Kemudian berapa sih Pak sebenarnya potensi ekspor lobster dewasa kita ini, dan pasarnya mungkin tadi Pak boleh dijelaskan pasarnya mana saja yang potensial Pak? Terima kasih Pak. Ekspor udang lobster kita itu kurang lebih sekitar 1.400 ton setahun, tahun lalu ya. Nah, target kita kan lebih besar daripada itu. Nah, kita bicara dari kita makan lobster dengan makan udang. Fair ya, kita katakan masyarakat itu kalau disuruh pilih udang dan lobster dengan harga lobster yang berkali lipat dari udang, masyarakat pilih udang. Ya, ini kita bicara untuk konsumsi domestik. Sehingga pasar lobster itu hanya ada sangat menarik untuk pasar luar. Pasar domestik kita hanya tertentu, orang tertentu itu dianggap satu prestis makan lobster. Kalau rasanya menurut saya ya sedikit lebih enak daripada udang, cuma untuk harganya harganya 10 sampai 20k dari udang. Itu satu. Jadi kalau orang berbicara biasa, masyarakat lebih senang membeli udang dibanding lobster. Kalau untuk konsumsi hari-hari. Sedangkan lobster itu kalau kita lihat untuk orang-orang Asia Utara, Asia Tiongkok itu dia menganggap itu perwakilan daripada dewa, bentuknya kayak naga. Itu jadi disajikan itu berupa sesuatu yang eksklusif. Makanya itu jadi barang mewah. Padahal kalau kita lihat jumlahnya 1 kilo lobster dan 1 kilo udang sangat berbeda isinya. Lebih banyak kerapasnya tulangnya. Nah, pasar ekspor tentu saja kalau kita bicara budidaya tentu pasar kita banyak untuk ekspor. Kalau kompetitor kita beri benih yang banyak, berarti kan dia akan kontrol pasarnya di sana. Sehingga kalau kita budidaya kita sudah banyak, kita mau ekspor, tapi karena benih kita sudah kasih kompetitor kita, pasar kita akan terbatas. Ingat, yang makan lobster itu terbatas. Hanya di daerah-daerah, karena itu pun aja pada hari-hari besar seperti hari Imlek atau itu. Hari lain mungkin dalam rangka memperingati hari keluarga atau apa. Selebihnya kalau pesan ikan biasa. Lobster itu mereka pesan kalau dalam rangka perayaan sesuatu. Memang harganya mahal. Bisa sampai 5 juta, 7 juta satu ekor. Itu dalam memperingati sesuatu. Tapi kalau hari-hari bukan lobster. Nah, kita ingin membawa bahwa kalau kita kan tujuan kita mengurangi daya produksi daripada kompetitor kita. Secara teori kalau kita mau lakukan, maka kalau kita bisa kurangi BBL kita kekirim, otomatis kita bisa kontrol pasar. Nah, sekarang tentu saja sekarang kan sudah teman-teman di daerah para eksportir bilang, Pak, nggak usah takut Pak, karena kita bisa jalin, karena pasar kita sudah bisa kontrol selama kita bisa bersaing dengan mereka. Artinya mereka pasti kekurangan, otomatis dia akan mengambil dari Indonesia. Itu. Nah, sekarang tentu saja kalau dikatakan kelemahan yang kemarin kita akui, beberapa persyaratan yang dilakukan itu hampir semua yang kita katakan itu banyak persyaratan yang dilanggar. Sehingga kita mengatakan kalau begini caranya memang kita membunuh pembudidaya kita. Cara memang kita utamakan daripada mengekspor dari BBL. Makanya kami sangat mengharapkan waktu itu kenapa kami tidak larang, Menko Maritim tidak larang, karena kita pikir sudah dibuat kajian, ada kajian dari mereka, tidak apa-apa diekspor selama masih bisa dikontrol pelepasannya. Kira-kira itu. Jadi kajian ilmiah itu mendukung kita untuk menyetujui. Setelah kami mengecek kembali, ternyata tidak seperti yang dijalankan. Itu mengatakan kami setuju dengan apa yang dilakukan sekarang Menteri Kelautan untuk menyetop, karena itu tidak memenuhi persyaratan ilmiah yang mereka harus lakukan sebelum mereka ekspor. Jadi kata kuncinya adalah lobster sangat menarik adalah kalau kita bisa lakukan, tentu dia harus butuh dalam hal ini bagaimana memperkuat dari budidaya kita memperkuat pasar kita membuat satu budidaya kita, satu budaya untuk pembudidaya, jadi harus memperoleh satu perkampungan sendiri. Karena kalau dia terlalu terpisah-pisah itu membuatkan kosnya mahal. Makanya kita harus pilih daerah mana untuk pengembangan sehingga kos produksi akan menurun sehingga kita bisa bersaing lebih baik lagi dengan mereka yang ada di luar. Izin Pak Safri. Yes, baru kita. Pak ingin penegasan. Ini kan Pak Menteri Kelautan kan istilahnya masih penghentian sementara ya Pak ya.
Nah, apakah ada dorongan dari Kementerian Koordinator sampai kapan ini sementara atau sebaiknya segera dibuat permanen penghentian ini supaya ada kepastian juga. Sebab penghentian sementara ini kemudian menumbuhkan harapan nanti dibuka lagi atau seperti apa, walaupun Pak Menteri sudah memberi sinyal arahnya budidaya ya Pak. Ya. Cuma seberapa urgensi sih Pak moratorium, apakah perlu segera dipermanenkan atau bagaimana Pak? Dan kira-kira untuk bisa mendongkrak budidaya Pak, tadi kan banyak perlu dukungan. Tapi di sisi lain memang teknologi budidaya kita masih ketinggalan dibandingkan Vietnam. Nah, saran dari kementerian apa Pak? Apakah perlu subsidi atau bagaimana? Atau sebenarnya ini soal waktu aja? Gimana? Kalau saya berpikir ini masalah waktu, kasih biarkan dia besar. Kalau dia ini kan dibiarkan dia bayi terus, kira-kira gambar gitu. Tidak sempat besar disubsidi lain, tidak sempat besar. Biarkan itu, tapi di satu pihak kita malah kita harus memakan kompetitornya. Itu kan teorinya sederhana kayak gitu. Jadi kita perkuat mereka, kita kasih waktu dia berkembang, kita lindungi mereka melalui apa? Melindungi, tidak memberikan izin ekspor BBL sehingga dia waktu besar lawan itu agak lemah karena dia tidak punya banyak cukup stok apa ini lobster. Kira-kira gambar kecuali lobster alami ya. Ini kan kita bicara soal stok lobster yang dibudidaya sama mereka, kira-kira gambaran gitu. Jadi kalau ditanya kapan waktunya ya paling tidak dalam 1-2 tahun ini kita kasih kesempatan pembudidaya kita buktikan bahwa kita bisa budidaya, kita bisa menghasilkan, tujuan kita kan menghasilkan devisa dan membuat masyarakat kita jadi, rakyat kita kan jadi sejahtera, intinya kan itu. Jadi kasih waktu, kalau saya sih sarankan proses untuk pembesaran satu lobster kan butuh kurang lebih hampir 1 tahun yang dari BBL itu. Nah minimal 2 kali periode itu kita kasih kesempatan, baru dari situ kita akan evaluasi. Minimal 2 kali periode pembesaran baru kita lihat. Jangan 1 kali, 2 kali paling tidak, baru kita bisa putuskan. Kita buka kembali ekspor. Kalau kita sudah stabil nggak ada masalah karena publik sudah tahu, negara lain sudah tahu kita salah satu eksportir, mereka bisa dapat barang dari kita dengan gampang, bukan cuma BBL-nya dapat. Tentu kita tidak harus takut bersaing. Ingat, kita pasti bersaing dengan siapa saja, tapi perkuat dasar dulu baru kita bersaing. Jangan kita belum kuat kaki kita sudah dia berantem. Enggak, kita kasih kuat aja kaki kita. Secara ini filosofi kita perkuat pembudidaya kita. Tentu harus ada kebijakan-kebijakan. Salah satu kebijakan untuk mendukung adalah melalui pelarangan. Itu kan bagian dari subsidi. Subsidi kan tidak berbentuk uang. Bisa bersubsidi berupa kebijakan. Dengan melarang dulu ekspor BBL, maka kita harapkan pembudidaya kita kuat. Nah, cara lain mungkin adalah kita memberikan bantuan dalam hal ini adalah melalui misalkan apakah dengan bantuan membantu mereka, karena ini kan kaitannya dengan masalah mereka harus besar. Apakah mulai dengan kur yang kita berikan, mereka harus punya modal dengan bunga yang hampir sangat rendah, itu salah satu cara bantuan yang bisa kita berikan. Perlu permanen atau moratorium cukup Pak untuk? Kalau menurut saya cukup moratorium dulu. Cukup moratorium melihat ketika diputuskan ya misalkan 2 periode 2 musim panen atau silakan nanti biarkanlah para pakar yang bicara dari badan riset yang berbicara langsung yang mana paling ideal. Karena kita ini cuma penikmat lobster, bukan pakarnya. Baik, cukup Mbak Lugita. Ya, oke, baik. Baik, terima kasih Pak Deputi. Kita masuk ke tema selanjutnya nih setelah lobster yang cukup menarik. Ini tentang garam Pak Deputi. Juga dari Mbak Lugita nih, dari Kompas nih, ingin mendalami tentang bagaimana perkembangan target swasembada garam industri ini Pak Deputi. Ada kekhawatiran bahwa faktor iklim kemarau basah ini turut berdampak pada penurunan produksi di tahun ini. Nah, ini langkah-langkah apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi ini semua? Silakan Pak Deputi. Luas lahan garam kita yang ada di Indonesia ini, kalau kita lihat itu kan luasnya kurang lebih sekitar 21.000 hektar, ya kan? 21 sampai 22.000 hektar. Produksi garam kita sekarang kurang lebih sekitar hampir 2 juta. Secara teoritis produksi 1 hektar itu kurang lebih antara 50 sampai 70 ton per hektar secara teoritis. Nah, khusus yang lebih dari 100 ton itu adalah produksi dari PT Garam karena sudah menggunakan teknologi kira-kira gambaran kayak gitu. Yang sedangkan tradisional masih rata-rata 50-60. Kebutuhan domestik kita kan kurang lebih sekitar 4 jutaan termasuk garam industri. Pertanyaan kita, apakah dengan adanya perubahan iklim? Yes, sekarang ini produksi garam kita karena ada merupakan garam evaporasi sangat tergantung oleh iklim. Jadi fluktuasi daripada produksi itu terlihat. Nah, salah satu untuk menjadi buffer pendukung itu kita gunakan garam impor untuk pendukung itu. Tapi seperti kita katakan, khusus untuk garam konsumsi itu tidak ada masalah.
Karena kita akan bisa memproduksi antara 1 juta sampai 2 juta, kan tergantung musim ya. Dan itu kan musimnya hanya di daerah, kalau daerah misalkan di daerah Jawa, di daerah lain kan masih bisa produksi. Hanya kita ingin sampaikan bahwa sekarang dengan teknologi pakai model tunnel, itu dengan kondisi hujan pun dia tetap bisa memproduksi. Cuma tentu tidak, karena dia berbentuk tunnel, jadi hujan pun dia ada, dia tinggal butuh hawa panas untuk menguapkan. Yang sekarang kita lagi kembangkan dan kita kata pengembang produksi garam tanpa harus mempunyai lahan garam. Anda tahu ada namanya pembangkit listrik tenaga uap PLTU, itu dia menggunakan air laut sebagai pendingin. Air laut pendingin itu dia gunakan, nah begitu dia menggunakan air laut, dia pendingin, airnya akan terkonsentrasi menjadi air tua, yang dalam bahasa garam dalam produksi garam itu air tua. Air tua ini butuh proses pengeringan sebelum menjadi masuk di meja garam. Nah ini oleh pabrik sudah menjadi air tua. Air tua ini bisa dimanfaatkan langsung bisa produksi menjadi garam. Jadi melalui pemurnian lain, ada proses tambahan pemurnian. Dari satu PLTU itu bisa diperkirakan bisa menghasilkan yang kapasitas 500 sampai 600 megawatt, itu bisa menghasilkan antara kurang lebih 100 sampai 150 ribu ton per tahun garam. Artinya sekarang dengan teknologi ini kita bisa memanfaatkan lahan tanpa harus punya garam, karena walaupun musim hujan tidak tetap berproduksi. Jadi secara secara teori kita selalu praktek ya, feasibility study itu nggak ada masalah. Tinggal ada sekarang, ada itu tentu menambah cost daripada pembangkit listrik itu, harusnya menambah mesin satu untuk pemurnian. Tinggal kami sampaikan kalau you mau produksi air tua kamu itu kau bisa manfaatkan. Nah, untuk meningkatkan nilainya itu kalau Anda cuma produksi garam tentu tidak menarik. Kenapa? Harganya cuma biasa. Tapi begitu Anda mengurai unsur lain di dalam air tua itu, ada asam sulfat, ada kita katakan magnesium, ada kalsium, itu memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi jangan cuma produksi natrium kloridanya, tapi produksi kalsiumnya, magnesiumnya, sulfatnya, ini akan menjadi bagian tersendiri yang bisa meningkatkan nilai tambah 100 sampai berapa ratus kali lipat, karena itu menjadi unsur logam mulia, logam yang bisa dimanfaatkan untuk dalam komposisi kimia lain. Ya. Ini yang kami sampaikan kepada mereka, bukan daripada limbah itu dibuang begitu saja, air tua itu bisa dimanfaatkan. Nah ini harus masuk dalam tatanan daripada tata kelola, mereka punya PLTU sendiri, harus menyiapkan lahan tersendiri, punya lahan. Ini sedang dibahas, kita akan memilih 1 atau 2 lokasi PLTU untuk dicoba tahun ini untuk bisa memproduksi lahan tanpa garam. Jadi kami optimis kalau masalah garam konsumsi nggak ada masalah. Memang garam industri kan butuh komposisi tersendiri. Minimal kondisi NaCl-nya dia butuh 97-98%. Garam kita yang kita miliki itu rata-rata kan dengan garam rakyat itu ada K3 atau K2 rata-rata 82-85. Nah, dengan ada sekarang pemurnian, mesin pemurnian washing machine plant yang ada sekarang kita bangun di Madura, 1 unit 40.000 ton kapasitasnya. Nah, itu sudah membuktikan kita bisa rubah dari kapasitas kualitas K2, K3 itu bisa menjadi kualitas 1 itu di atas 97%. Artinya kalau pemurnian nggak ada masalah, cost-nya juga kita bisa masih kompetitif, karena harganya masih bisa sampai di bawah Rp1.000 per kilo, dan itu kalau kita lihat harga yang pemurnian masih cukup lah masuk di pasar konsumsi. Jadi ini menarik. Jadi kalau dari sisi garam, walaupun kita negara pantai terpanjang nomor 2 di dunia, karena kebutuhan garam konsumsi kita penuh, yang ada berkembang karena garam industri ini, industrinya berkembang terus. Industri berkembang terus, kebutuhan garamnya meningkat. Kebutuhan garam meningkat, ruang kita terbatas, maka kita harus mau atau tidak mau ada beberapa poin kita harus impor. Karena nilai tambah dari impor ini jauh lebih besar. Yang kita buatkan regulasi sekarang, garam impor itu tidak boleh dipakai untuk ke garam konsumsi, itu satu, untuk menghindari daripada garam impor digunakan. Yang kedua, pengimpor itu garam hanya boleh bagi yang dia sebagai usernya. Jadi kalau dia pabrik A, dia butuh garam, hanya dia boleh ngimpor minta, tapi tidak boleh melalui yang kita katakan trading. Kira-kira gambar. Jadi kalau PTA mau ngimpor, hanya dia sebagai raw material daripada industri dia. Tapi dia bukan pengimpor. Jadi itu yang sedang yang dibuat kebijakan yang terbaru masalah importir garamnya. Jadi garam tetap kita impor dalam arti penggunaan industri, tapi tidak untuk digunakan untuk konsumsi. Makanya pengimpor harus sebagai user sendiri daripada raw material itu. Baik, terima kasih Pak Deputi. Mbak Lukita, cukup tentang garam atau ada yang mau didalami? Nah, yang pasti garam kalau sedikit masih asin, Mbak. Kalau banyak dia manis. Soalnya kan waktu itu target swasembada garam industri katanya 2022, Pak. Apakah untuk sementara ditunda dulu, Pak, yang swasembada garam industri yang pakan, Pak? Masalahnya Mbak Lukita, produksi kita itu makin
kalau kita lihat laporan dari Kementerian Perindustrian itu investasi di bidang industri yang menggunakan raw material garam itu makin banyak. Naik semua produksinya. Kalau dia naik, otomatis kebutuhan garamnya meningkat. Nah, jadi kalau tadinya kan kita berpatokan yang 5 tahun lalu, kita sudah bisa swasembada. Tapi karena industri masih dibutuhkan raw material itu tidak bisa dihindari, akan meningkat. Kalau kita lihat tahun lalu, 5 tahun lalu kebutuhan garam industri cuma 2 juta ton. Sekarang naik. Maaf, kurang lebih sekarang naik sudah hampir 4 juta, 3 juta lebih. Ini artinya apa? Ada kebutuhan industri yang tidak bisa dihindari. Kalau kita ingin industri kita berkembang Indonesia. Jadi saya ingin sampaikan sama teman-teman dari teman media dan teman-teman para pengelola garam, kalau kita berbicara garam industri, kita nggak bisa katakan swasembada. Kalau konsumsi, yes, kita swasembada itu nggak ada masalah. Tapi kalau industri sangat-sangat fluktuatif. Karena apa? Begitu kebutuhan raw material garam meningkat, ya otomatis karena kita nggak bisa penuhi langsung secara alami. Kenapa? Karena ada keterbatasan. Tidak mungkin kita merubah lahan kita yang ada semua jadi lahan garam. Kira-kira gambaran gitu. Kecuali, karena apa saya ingin sampaikan teman-teman, tolong dibedakan lahan yang ada di India, lahan ada di Australia. Di Australia India itu musim panasnya bisa sampai 11 bulan lebih. Kita itu rata-rata musim panas kita 9 bulan. Paling panas pun NTT, kira-kira gambaran kayak gitu. Mereka punya humidity-nya hampir kita sangat tinggi. Dia anginnya mereka lebih kencang. Jadi mereka 1 hektar bisa menghasilkan 300 sampai 500 ton, kita maksimum 200 ton. Jadi sangat beda. Jadi produksinya pun sangat berbeda. Itu kira-kira gambaran kenapa mereka bisa jauh lebih tinggi produksinya karena iklim geografinya, walaupun mereka tidak harus kita katakan tidak harus seperti kita. Nah, ini yang kita sampaikan. Tapi kami katakan bahwa garam yang ada sekarang itu semua sudah menarik, sudah sangat memberikan nilai profit. Buktinya sekarang sudah cukup banyak pengusaha untuk mau membuka lahan. Berarti itu kita katakan ini sudah memberikan profit yang menarik untuk produksi garam ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Deputi. Masih ada 2 poin lagi nih Pak Deputi di sisa-sisa waktu. Yang pertama menyangkut BMKT, yang kedua nanti terakhir kita singgung sedikit mengenai kadar bawah laut Pak Deputi. Nah, yang terkait BMKT ini pertanyaannya adalah bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam atau pemburu harta karun ini saat ini diinformasikan terbuka untuk investasi. Nah, termasuk dari swasta, Pak Deputi. Nah, dari Kemenko Marves ini kira-kira bagaimana tanggapannya dengan dibukanya investasi untuk BMKT ini? Apakah urgensinya BMKT ini untuk dibuka untuk investasi itu? Apa kepentingannya, Pak Deputi? Kemudian seberapa besar potensi BMKT kita ini dan apa saja bentuknya? Gitu. Ya. BMKT benda muatan kapal tenggelam. Aturannya bahwa semua kapal yang tenggelam lebih dari 50 tahun itu dianggap adalah BMKT. Jadi dan dia tidak memiliki kira-kira pemilik. Di luar dari kalau kapal perang itu harus 100 tahun karena masih milik negara di mana ini. Nah, BMKT yang ada itu sangat bervariatif. Angka yang Anda lihat 463 itu adalah angka yang kebetulan kita dapat angka itu. Sebenarnya kalau kami berbicara dengan para pakar mungkin angkanya lebih dari 10.000 kapal. Tapi yang tenggelam ya, tapi yang mempunyai nilai komersil mungkin terbatas, tidak lebih dari 1.000 yang punya komersil. Artinya punya nilai muatan, kan namanya benda muatan kapal tenggelam. Dari seluruh kapal yang ada, kalau kita berbicara yang ada gitu, itu kapal itu yang tenggelam dari yang tertua kan kita dapat dari abad ke-7 sampai yang terbaru kita dapat ke-20 atau 19. Yang jadi pertanyaan sekarang kita berpikir, setiap kapal yang tenggelam dia bawa potongan sejarah, potongan cerita. Kita mulai start dari situ. Bahwa potongan cerita itu adalah bagian daripada puzzle-puzzle yang harus kita susun, kita kembalikan untuk melengkapi sejarah daripada maritim Indonesia. Dalam hal ini investasi, tentu kita harus sepakat. Investasi yang dilakukan bukan dalam rangka investasi jual beli. Atau kita mengkomersilkan BMKT, tidak. Makanya kami setuju dalam rancangan Perpres yang baru yang sedang digodok, bahwa perusahaan diberi kesempatan untuk mengangkat BMKT, tapi bukan untuk menjual belikan, tetapi diberi angkat untuk diberi waktu kepada mereka hak tertentu untuk melakukan pameran terhadap barang tersebut. Barang tersebut kalau Anda tidak ambil, dia akan membatu atau dia hancur di bawah. Anda bayangkan, kami penemuan yang terakhir di Cirebon pada tahun 2004 lalu, itu menunjukkan dalam beberapa artefak yang dijumpai itu banyak pernik-pernik yang dari Persia yang bertulisan lafaz Allah, merupakan bantuan potongan dari tasbih, potongan-potongan tasbih. Dari situ kita berkesimpulan bahwa sejak abad ke-7 pedagang-pedagang itu yang Bapak ini itu sudah dari Persia
Rusia dengan segala pernik kaca-kaca itu menunjukkan bahwa mereka sudah beragama Islam dan berjalan melalui perairan Indonesia. Padahal di sejarah kita mengatakan Islam baru masuk di abad ke-9. Nah, potongan-potongan ini menjadi bagian menarik kalau kita ingin berbicara tentang sejarah budaya. Makanya dalam hal ini kami mendukung untuk dilakukan pengangkatan, tapi tentu pengangkatannya harus mengikuti norma underwater arkeologi. Ada prosesnya, ada pengangkatannya harus dipetakan, setiap potong yang diangkat harus dibuatkan, diposisikan kembali di ukuran 3 dimensi, posisinya di kapal di depan atau di belakang atau di tengah, bentuknya pada satu di mana, sehingga kita bisa merekonstruksi kembali kapal itu, muatannya apa saja, apa isinya, dan bagaimana arahnya ke sana, apakah kapal ini kapal perang, kapal dagang, atau kapal milik seseorang, apakah kapal ini dari Tiongkok, atau dari Indonesia, atau dari Timur Tengah, kita lihat muatan kapalnya, kekuatannya dari mana. Semua ini bagian yang tidak bisa kita ceritakan kalau tidak diangkat. Nah, pertanyaannya kalau dia sudah diangkat, di situ yang kita minta bantuan, karena negara tidak cukup dana untuk mengangkat kapal tersebut. Sehingga kita minta investasi masuk, tapi catatan mereka dikasih kesempatan untuk membuat pameran. Yang seperti terjadi di mana-mana ini, mereka mengangkat juga di negara lain, tapi mereka hanya dikasih hak untuk membuat pameran, dikasih waktu 5 tahun, 6 tahun. Nah, selama pameran mereka dapat royalti setiap pameran untuk mendapatkan karcis, itulah mengembalikan modal mereka. Tapi umumnya pengangkat harta karun mereka bukan orang miskin. Mereka rata-rata punya duit, dan mereka cuma cari nama, ini hanya mengembalikan operasinya. Jadi yang saya perhatikan dari teman-teman yang perusahaan yang mengangkat itu, mereka sampaikan, Pak Safri kalau ada lokasi, kasih kami angkat semua, yang penting kasih kesempatan kami untuk mempromosikan. Jadi bukan untuk, nah, lain dengan yang menjual, itu dengan treasure hunter, itu memang niatnya menjual. Nah, ingat, satu barang seperti ini nilainya tidak ada nilainya, atau ada nilainya tergantung bagaimana mempromosikan. Satu keramik bisa nilai 1 juta, bisa harganya cuma $1, tergantung bagaimana mempromosikan. Kami ikut dalam salah satu pameran penjualan kapal keramik texing yang didapat di Selat Galasa, Bangka. Pengangkatannya tahun 1999, dilelang tahun 2002 di Stuttgart. Itu taksirannya waktu itu hampir sekitar $22 juta. Nilainya tidak sampai, kalau terakhir tidak sampai daripada saat $22 juta. Keramik yang ditemukan adalah 500.000 lebih ke keramik, keping yang diangkat dari barang itu. Harga satu keramik itu harganya kurang lebih ada $1 dan $2. Jadi orang bayangannya satu keramik itu $1 juta. Tidak, yang $1 juta itu berbentuk masterpiece. Dan masterpiece itu dari satu kapal paling ada 1 atau 2 atau 3, 4 biji. Dan biasanya masterpiece itu ada karena pesana dari ceritanya. Yang lain semua adalah ordinary, barang hari-hari yang nilainya tidak banyak. Nah, tergantung kapalnya. Kapal yang misalkan kita dapat di kapal kapal yang di Cina Selatan atau di Laut Natuna yang sekarang kita katakan itu yang di Golden Marsen. Itu nilainya lebih mahal dari texting yang jumlahnya 500.000, dia cuma 10.000 karena isinya adalah merupakan pesanan salah satu bangsawan Inggris. Kenapa isinya bangsawan Inggris? Mereka pesan keramik khusus yang ada tulisannya keluarga bangsawan itu. Peralatan dari mulai piring, mangkok, sendok semua satu set. Itu yang membuat mahal karena ada pesanan. Itu yang masterpiece. Pesanan itu yang mahal, bukan karena jumlah. Kira-kira gambaran kayak gitu. Atau kita kenal dengan yang dinasti Tang yang ada warna birunya, kira-kira gambaran. Itu semua bagian dana. Yang buat mahal karena ada ceritanya. Yang membuat cerita, makanya dalam setiap pengangkatan itu diributkan umumnya. Kalau diributkan itu menjadi cerita, menjadi heboh. Karena ada hebohnya harganya jadi mahal. Makanya setiap penemuan selalu diributkan, dibuatkan masalah supaya ini secara tidak langsung dipromosikan barang itu. Padahal kalau tidak biasa-biasa saja, dan tergantung. Makanya dalam hal ini kalau ditanya berapa nilainya, sangat sulit. Suatu lukisan tergantung siapa mau beli. Bisa 1.000, bisa 1 juta, bisa 1 miliar. Jadi sama, ini kan barang seni. Kecuali yang kita dapat kayak emas, perak, itu sudah punya nilai. Nilai pertama nilai gram, yang kedua nilai kesulitan seninya, ketiga makin lama makin beda harganya, itu kalau nilai yang sudah ada. Tapi kalau keramik itu sangat relatif. Makanya saya ingin sampaikan dari jumlah kapal yang ada yang punya nilai dan tidak punya nilai, tergantung kita. Tapi secara sejarah dia sangat bernilai. Makanya kami sangat mendukung ada pengangkatan supaya kita bisa mengangkat kembali sejarah, potongan sejarah yang ada di tanah air kita. Sehingga kita bisa mengetahui persis siapa aja, dari karakteristik kita, dari susunan kapal kita bisa tahu dia kena badai atau menabrak karang atau ada peperangan, dari kelihatan itu sangat terlihat. Kenapa seperti kita lihat mana Titanic aja yang di kedalaman 4.000 meter dikejar. Mereka bukan untuk mengangkat loh, untuk mengembalikan bagaimana proses tenggelamnya, mereka ingin tahu. Ini yang penting, namanya BMKT itu sebenarnya menyusun kembali potongan sejarah. Dan itu butuh biaya. Siapa yang biayai?
Nah, kita harapkan investor ini yang masuk biaya, mereka akan mendapatkan salah satu royalti untuk membuat cerita tersebut. Itu yang penting kami lihat dari sisi kami, dari kementerian, dan itu sudah kami laporkan kepada Pak Menko dan beliau setuju. Udahlah, kita angkat, tapi bukan untuk dikomersilkan, tapi kita angkat untuk mengangkat. Dan Pak, pengangkatan tentu kita berikan satu kayak royalti untuk melaksanakan pameran sehingga mereka punya hak untuk berkeliling dunia. Dengan cara itu, cara mempromosikan juga Indonesia dengan baik, bahwa kita cukup beradab dalam mengelola BMKT kita, bukan kita orang liar yang mengambil untuk diperjualkan atau dirampok. Kira-kira gambar gitu. Baik, terima kasih Pak Deputi. Terakhir ini yang menyangkut tentang ada beberapa taman baru terkait dengan pipa dan kabel bawah laut Pak Deputi ini. Apakah ada time frame dan apakah ada kendala untuk hal yang tadi Pak Deputi jelaskan tentang penanganan pipa dan kabel bawah laut? Misalnya pipa atau kabel itu milik siapa dan kemudian milik siapa yang susah diatur dan sebagainya gitu Pak Deputi. Ini pendalaman sedikit tadi yang disampaikan. Silakan Pak Deputi. Kalau semua minta diatur, nggak ada masalah kalau di situ. Asosiasi Askalsi sudah setuju. Sekarang kan kita sudah sampaikan bahwa sekarang lagi kita petakan dari jumlah kabel pipa yang ada, kita petakan melalui siapa yang pemiliknya dan sampai kapan. Semua kabel pipa yang sudah keluar izinnya itu dia berjalan seperti apa adanya, tidak diatur. Seperti apa adanya sampai kapan. Tapi koridor yang kita buat sekarang ada 217 adalah setiap pemasangan kabel atau pipa itu harus masuk koridor tersebut. Jadi nggak bisa di luar itu. Nah, khusus untuk kabel yang sudah eksis, itu setelah masa berlakunya selesai, dia harus masukkan kabel atau pipa itu ke dalam koridor. Bila mana dia tidak masukkan, maka dia dianggap itu barang sudah tidak ada. Jadi kalau dia rusak, dia putus atau ini tidak ada kendala, tidak ada masalah. Jangan sampai di belakang hari kabel atau pipa itu nyangkut, bocor atau itu kita anggap karena dipetakan dianggap sudah barang tidak ada. Makanya kita minta yang punya kabel pipa segera inventarisir, melaporkan, dan itu sudah terlapor semua, dan kita sudah beritahu setelah masa berlaku berakhir kamu harus segera memindahkan ke dalam koridor. Hanya itu intinya. Kenapa? Karena kita tidak ingin dasar laut kita itu kita tidak punya hak untuk mengelola karena ada aturan internasional bahwa kalau ada bangunan pipa atau bawah laut itu semua 500 meter kiri kanannya kita tidak boleh buat aktivitas. Anda bisa bayangkan kalau semua seenaknya karena ingin memasang kabel karena pengen murah, dia pengen jarak gede, dia motong semua bersilang siur, akibatnya seluruh permukaan dasar laut kita tidak bisa papakan. Kalau kita ingin membangun satu rig atau membangun satu bangunan, akhirnya kita tidak bisa bangun apa-apa karena kita melanggar aturan internasional. Dan ini saya rasa tidak, Singapura aja bisa buktikan bisa masuk, dan kita negara lain ada beberapa sudah mulai tertibkan juga, dan kita belum terlambat, makanya kita putuskan sekarang untuk melakukan. Dan keputusan sudah ada, Menteri Kelautan sudah putuskan, sekarang tinggal membuat bisnis prosesnya sekarang untuk sedang disiapkan. Baik, intinya menata aja ya Pak Deputi ya. Pak Deputi, Anda sedikit tertinggal tadi nih, menarik pertanyaan tentang BMKT nih. Untuk BMKT yang sudah diangkat itu jadi milik siapa tuh Pak Deputi? Apakah milik negara atau milik orang yang angkat atau milik siapa? Sesuai aturan itu 50-50, milik negara dengan milik yang mengangkat. Kayak itu aturan sebegitu, 50% milik ini. Nah, sebelum menjadi milik pengangkat itu harus ada yang rawat, harus di ininya kira-kira. Nah, sekarang yang jadi kendala harus ada perawatan. Hampir semua barang yang diangkat kami perhatikan di gudang itu perawatannya masih sangat sederhana. Padahal itu barang kan ada ratusan tahun sampai 1000 tahun itu dalam air. Anda bayangkan, dia dari bawah air tiba-tiba Anda keluarkan, harusnya begitu dikeluarkan dimasuk dalam air dulu, ada proses adaptasi. Ini tidak, apa yang terjadi? Keramik yang Anda kalau Anda lihat di gudang itu banyak yang sudah rusak retak. Kenapa? Dia harus karena kan banyak pori di keramik itu kan ada pori-pori diisi air laut ada garamnya. Begitu angkatnya dia akan pecah kerak. Itu yang saya katakan, ada namanya underwater arkeologi, metode yang harus kita penuhi, kita harus satu. Bukan segera angkat keramik, ini ada keramik, bukan begitu. Itu yang kami sampaikan teman-teman. Ingat, itu tidak sesederhana itu pengangkatannya. Butuh keahlian. Makanya kenapa kita butuh investor, kan mereka punya keahlian untuk itu. Nah, kita butuh keahlian. Jadi proses itu panjang. Waktu diangkat itu tidak bisa langsung diproses, dia butuh 3 bulan sampai 1 tahun disimpan dalam air lagi. Airnya diganti untuk mengurangi kadar salinitasinya, sehingga sampai dia benar baru kita bisa angkat keringkan. Ini proses-proses ini yang perlu kita kontrol, sehingga kita jamin barang-barang yang kita keluarkan seperti yang kita kata Geldermalsen sudah berumur sekitar hampir 300 tahun di bawah, begitu dikeluarkan karena dirawat yang baik, itu seperti keramik baru keluar dari pabrik, bersih. Karena apa? Cara mengambilnya, cara merawatnya. Kira-kira gambar kayak gitu. Itu yang kami minta teman-teman yang BMKT, tolong sekali bukannya segera diangkat. Karena begitu diangkat, begitu diambil, difoto di kondisi dalam air, itu pertama.
Jadi barang itu diambil foto di bawah air, cara pengangkatan bagaimana? Begitu sampai di atas dimasukkan di air, diambil di foto lagi dokumentasi dari segala sudut didokumentasikan. Dia masuk kelompok mana, baru disimpan semua di tagging pakai nomor seri, ada barcode-nya. Dia diambilnya oleh kapan, diambilnya oleh siapa. Nah, itu semua ada barcode. Jadi ada catatan sejarahnya. Jadi kita bisa telusuri kembali kapan diangkat, apa ininya, bagaimana kondisi, apakah di dalamnya ada sesuatu apa tidak. Kira-kira gambar itu. Bukannya sekedar mengangkat, terlalu sederhana kalau cuma sekedar mengangkat. Banyak hal yang perlu kita perhatikan. Maka itu sangat menarik saya katakan, mari kita mendekati dari sisi budaya, dari sisi keilmuan, bukan secara ekonomi semata-mata. Sehingga ini menjadi punya nilai yang berarti buat kita, khususnya buat bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa maritim tua di dunia yang kita bisa tahu pengaruhnya cukup besar. Baik, terima kasih Pak Deputi. Jadi intinya semua proses yang sudah diangkat itu akan 50-50 ya, milik yang mengangkat, dan tentu saja ada hak negara di situ ya. Dan kemudian yang paling penting tadi sebenarnya adalah bagaimana penanganan. Pak Deputi dan teman-teman media, ini kita sudah 1 jam berdiskusi. Saya kira teman-teman sudah cukup banyak mendapatkan update dan perkembangan informasi. Terima kasih Pak Deputi hari ini berbagi dengan kawan-kawan media. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Deputi ataupun teman-teman dari Kedeputian 2, para asdep yang hadir atau Bu Ses ya, akan memberikan closing statement atau beberapa pernyataan penting mungkin. Silakan Pak Deputi. Ya, saya ingin sampaikan satu, bahwa potensi kelautan perikanan kita masih jauh daripada yang bisa dimanfaatkan. Makanya saya sangat senang dengan adanya media ini membantu, masih sangat jauh. Itu yang saya bisa lihat. Potensi ini kalau kita lihat daripada PDB kita dari kelautan perikanan masih di bawah 10%, padahal kalau kita lihat potensinya sangat luar biasa. Sehingga kita harapkan ini bisa kita tertata lagi lebih baik. Melalui apa? Tentu harapan kita Menteri Kelautan dengan timnya sekarang, sesuai pikiran Pak Menteri Kelautan, ini adalah bagian daripada sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan, bagaimana kita memanfaatkan di lestari. Tidak bisa hanya untuk kabinet ini, tapi untuk kabinet berikutnya. Jadi ada proses pemanfaatan ini secara optimum, dan salah satu yang belum kita anggap termanfaatkan baik adalah perikanan budidaya. Dan ini kami senang karena perikanan budidaya sekarang menjadi salah satu persiapan untuk menuju 2024 dia menjadi sudah running. Jadi semua persiapan itu kita lakukan antara 2021 sampai 2023, persiapan prasarana, SDM, kebijakan, lahan, semua kita siapkan. Tentu sudah memulai ini, dan panennya kita harapkan sudah panen puncaknya setelah 2024 untuk mengganti peran daripada potensi perikanan tangkap yang makin menurun. Tentu harus ada yang mengisi dengan kebutuhan protein daripada kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Deputi. Teman-teman media serta rekan-rekan ASDEP mungkin yang ikut monitor, saya kira hari ini kita sudah mendapat banyak pencerahan dari Pak Safri Burhanuddin, Deputi 2. Dan juga terima kasih teman-teman media, sampai hari ini kita masih melakukan press conference ini melalui Zoom meeting ya, atau secara virtual. Ya, mudah-mudahan nanti pada waktunya kita bisa bertatap muka nih ya, bertemu langsung, kalau perlu sambil makan lobster ya Pak Deputi. Teman-teman media terima kasih juga atas atensi dan halus kalau BBL yang mau dimakan. Iya, baik Pak Deputi. Teman-teman media juga terima kasih atensi dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan update terbaru tentang langkah-langkah Deputi Sumber Daya Maritim pada khususnya, dan kemudian secara umum mungkin beberapa program ini banyak terkait dengan teman-teman kita di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya akhiri pertemuan kita sore ini Pak Deputi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf juga apabila dalam proses kita diskusi 1 jam ini ada hal-hal yang kurang, dan teman-teman media kami ucapkan sampai bertemu mungkin di press conference selanjutnya, mungkin dengan teman-teman deputi yang lain. Nanti kita akan mendalami isu-isu yang baru juga yang terkait dengan kemaritiman dan investasi. Demikian dari kami, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Deputi, terima kasih teman-teman media. Terima kasih.